تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala babul haji wa yajibu al-hajju wal umratu 'alal muslimi wal balighi al-aqili al-hurri al-qadiri 'alaihi bin nafsihi au bi ghairihi in ajaza bi maradin la yurja bur'uhu au kibarin. Bab haji. Nah, haji disyariatkan, diwajibkan di tahun ke-6 Hijriah. Musannif mengatakan wayajibu al-hajju wal umratu. Haji hukumnya wajib. Ya, ini ijma' jika terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian juga di sini disebutkan wajib juga umroh. Menurut pendapat yang terkuat ya, di mazhab Syafi'i. Ini pendapatnya Umar dan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Tawus, Atha, As-Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah dan Abu Thawr mengatakan hukumnya sunnah. Yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, umrah hukumnya wajib. Atas siapa? Yang pertama al-muslimu, orang muslim. Maka jika kafir asli maka tidak ada kewajiban. Kemudian al-balik, maka tidak ada kewajiban bagi anak yang belum balik karena belum ada taklif, pembebanan. Kemudian al-aqil, yang berakal. Maka misalnya gila, maka tidak ada kewajiban. Al-hurri, merdeka, maka tidak ada kewajiban bagi budak. Kemudian al-qadiri alaihi binafsi, mampu ya, alaihi binafsi, dengan dirinya sendiri, atau mampu bi ghairihi, dengan orang lain, in ajaza, jika dia tidak mampu ya, karena sebab marad, sakit yang tidak bisa diharapkan bur'uhu, kesembuhannya, atau karena kibar, sudah tua. Jadi disyaratkan ada kemampuan. Dan kemampuan ini ada yang kemampuan dari dirinya sendiri, ya, dia langsung mampu, kemampuan yang sifatnya langsung. Ada yang kemampuan dengan orang lain. Kemampuan dari dirinya sendiri yaitu tadi al-qadir alaihi binafsihi, ada beberapa syarat, yaitu dia ada bekal biaya untuk selama dia pergi dan kembali. Kemudian ada kendaraan yang bisa dia mengantarkan di tempat tujuan, di tempatnya sampai ke Mekah. Kemudian syarat ketiga, jalannya aman. Aman untuk dirinya ya, dan untuk orang-orang yang menyertainya di dalam safar. Syarat yang keempat, memungkinkan untuk melakukan perjalanan
di mana ketika sudah sampai di tempat tujuan masih ada waktu untuk melakukan ibadah haji tersebut. Sehingga kan ada kondisi misalnya sudah waktunya mepet di hari-hari haji, ya, sedangkan perjalanan yang ditempuh lama, sehingga ketika sampai sana misalnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Misalnya sampai sana tanggal 10 Dzulhijjah, berarti kan sudah nggak bisa wukuf. Jadi imkan masih, jadi memungkinkan ada perjalanan sampai sana dan sampai sana masih ada waktunya. Dan kemudian untuk perempuan, jadi dia pergi bersama suaminya atau mahramnya atau perempuan-perempuan sikot, yaitu 2 atau lebih, perempuan-perempuan yang dapat dipercaya 2 atau lebih. Maka perempuan tidak ada kewajiban haji dan umrah jika tidak ada misalnya suami, mahram atau perempuan sikot yang dapat dipercaya. Artinya apa? Tidak ada kewajibannya di situ. Kemudian dia bisa mengendari kendaraan tunggangannya tanpa ada mara bahaya atau doror ketika dia mengendarai kendaraannya. Bisa mengendarai kendaraannya dengan aman tanpa ada mara bahaya. Jadi tadi masalah perempuan ya tidak wajib kalau tidak ada tadi suami, mahram atau perempuan sikot. Tapi kalau dari sisi boleh tidak, maka di sini sebutkan dia boleh haji, ya, walaupun tadi tidak dijumpai pendamping untuk haji yang wajib atau umroh jika dia yakin aman atas dirinya sendiri, tapi nggak wajib. Artinya dia boleh kalau misalnya menunaikannya yang untuk haji yang wajib, ya, yang untuk haji Islam yang pertama kali. Kemudian syarat berikutnya adanya bekal dan air untuk tunggangannya, yang nanti air ini bisa didapatkan di tempat-tempat yang biasa ada air tersebut untuk hewan atau kendaraan tunggangannya. Kemudian ada istitoah bil ghair. Ya. Tadi misalnya yaitu disebutkan tadi istitoah bil ghair. Misalnya dia karena sakit, ya, jika dia tidak mampu karena sakit atau la yurja, tidak bisa, sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau dia posisinya sudah tua, maka tadi dirinya nggak mampu tapi bisa mampu dengan orang lain. Jika kalau mampu dengan orang lain, dia bisa yaitu digantikan oleh orang lain dalam melaksanakan ibadah haji tersebut, karena dia memang sakit atau sudah tua nggak memungkinkan, maka nanti digantikan oleh
orang lain, baik itu dengan upah atau dengan sukarela. Ya, tapi yang menggantikan ya harus orang yang dipercaya dan dia telah melaksanakan ibadah haji yang wajib baginya. Ya. Sudah gugur kewajiban haji baginya, sudah pernah haji Islam. Ya. Namanya istita'ah bil ghair. Jadi dia nggak mampu tapi bisa diganti dengan orang lain. Faslun furudul haji khamsatun. Fardu atau rukun haji ada 5. Yang pertama al-ihramu ihram wa huwa an-niyatu bil qalbi. Ya, ihram adalah niat. Ya. Niat untuk melaksanakan ibadah haji, masuk dalam nusuk, dalam ibadah haji atau umroh. Itu menghadirkan dalam hati niat tersebut, ya. Atau misalnya diniatkan, dilafadzkan, yaitu nawaitu al-hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan ihram ini ya haruslah di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau meniatkan ihram haji di selain bulan-bulan tersebut, maka jatuhnya nanti dia umroh, ya. Jadi umroh, karena umroh nggak ada bulan-bulan tertentu, ya. Di semua bulan bisa. Kemudian bentuk-bentuk nusuk ibadah haji, itu haji dan umroh ada 3 macam. Yang pertama ifrad, yaitu dia hanya ihram haji saja, dan tidak disyaratkan setelah itu kemudian dia umroh. Ya, disebut ifrad karena dia menyendirikan, ya, haji sendiri, umroh sendiri. Kemudian tamattu, yaitu dia umroh dulu, ya. Kemudian dia berhaji setelah selesai dari umroh. Di umroh kemudian dia, ya, selesai umroh kemudian ihram untuk haji di bulan-bulan haji tersebut. Disebut tamattu karena dia karena menikmati, bersenang-senang dengan apa? Hal-hal yang menjadi larangan ketika ihram, yaitu di antara 2 nusuk. Setelah umroh kemudian bisa dia terbebas dari larangan-larangan, baru kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Maka dia bisa bersenang-senang di situ, tidak ada larangan, sehingga disebut tamattu. Yang ketiga qiron, yaitu ihram haji dan umroh secara bersamaan. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, cara yang paling utama adalah ifrad. Dengan syarat dia nanti umroh di tahun yang sama ketika dia haji di situ. Maka nanti ifrad ini lebih utama daripada tamattu dan qiron. Syaratnya tadi, ya, dia umroh di tahun yang sama. Kemudian rukun kedua wukuf di Arafah. Ya, yang menjadi kewajibannya adalah orang yang ihram muhrim itu, ya, intinya berada di tanah Arafah walaupun dia hanya sesaat.
Kapan itu? Setelah zawal, ya, setelah zawal zuhur hari ke-9 ya, bulan Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq di hari ke-10, yaitu Yaumun Nahar, 10 Zulhijjah, Idul Adha. Jadi yang penting muhrim itu adalah berada di Arafah. Walaupun dia posisinya misalnya di atas kendaraan, ya, atau misalnya dia posisi tertidur, atau dia posisinya lewat, ya, tanpa ini cuman lewat saja, nah, itu sudah teranggap dia minimal dari wukuf di Arafah, sudah sah maksudnya wukufnya. Kemudian yang ketiga, tawaf ba'dal wukuf. Rukun yang ketiga, tawaf setelah wukuf. Dan ini dinamakan tawaf ifadah, ya, tawaf rukunnya. Adapun tawaf qudum maka hukumnya sunnah. Yaitu ketika datang, ya, yang berhaji datang kemudian sampai Masjidil Haram dia tawaf qudum, hukumnya sunnah. Kalau yang tawaf ifadah tadi setelah wukuf maka ini rukun. Tsumma sa'yu, kemudian sa'i. Ya, berjalan. Yaitu di antara Safa dan Marwah. Nanti ada syarat-syaratnya. Yang kelima, al-halqu awit taksiru, ya, mencukur habis atau memendekkan. Jadi nilai minimalnya adalah menghilangkan 3 rambut kepala. Untuk laki-laki yang afdal dengan halq, mencukur habis. Perempuan yang afdal dengan taksir, mengurangi atau mencukur saja. Kemudian rukun yang lain yang tidak disebutkan yaitu tertib urut-urut di mayoritas rukunnya. Jadi tidak semuanya harus urut, tapi di mayoritas sebagian besar itu harus urut. Misalnya ihram, jelas dia harus didahulukan dari rukun-rukun yang lain. Itu tadi niat untuk nusuk tadi. Kemudian mendahulukan wukuf di Arafah daripada yang selainnya. Jika dia tidak didahului wukuf tadi dengan sa'i setelah tawaf qudum. Adapun mencukur kemudian tawaf ini tidak mesti urut. Mencukur dan tawaf. Akan tapi sunnahnya mendahulukan mencukur daripada tawaf. Kemudian wajibatul haji, kewajiban haji. Tadi rukunnya, sekarang kewajibannya. Wa wajibatuhu sittatun. Yang pertama al-ihramu minal miqati, ihram dari miqat. Miqat secara bahasa batasan, ya. Nah, miqat ada yang makani, ada yang zamani, tempat atau waktu.
Kalau mikot dari Mekah yaitu ya Mekah itu bagi orang yang berhaji. Tapi kalau yang orang umroh mikotnya adalah ya tanah apa? Tanah halal. Jadi minimal dari apa? Tanah halal. Kalau dari Tihamah atau Yaman, dari Yalamlam, Najd dari Korn, kemudian Irak, Khurasan dari Zatu Irq, Mesir, kemudian Maghrib, Sam, nanti di Dzul Hulaifah, di Jufah. Yang tidak melewati Dzul Hulaifah maka dia di Jufah. Adapun yang dari Madinah, Sam, ya, yang melewati Dzul Hulaifah maka di Dzul Hulaifah. Jika dia melewati mikot, kemudian dia ihram sudah melewati, maka dia wajib membayar dam. Kewajiban tadi kan wajib hukumnya ihram dari mikot. Kemudian wal mabitu bi Muzdalifata lailatan nahri. Mabit ya, bermalam yaitu hudur di situ hadir di situ di Muzdalifah malam nahar. Yaitu di separuh yang kedua dari malam hari nahar 10. Dan tidak syaratkan mabitnya ini di mayoritas malam, tetapi cukup misalnya sesaat saja di separuh malam yang kedua dari malam nahar tersebut. Ya, yang penting dia ada di situ, yaitu separuh malam kedua. Sehingga ini nanti karena kewajiban, kalau dia tidak mabit ya, tanpa uzur maka terkena dam. Kemudian wal mabit layali atasyriki bimina. Mabit di malam-malam hari tasyrik 11, 12, 13 di Mina. 3 malam. Nah, ini jika dia tidak nafar awal ya. Kalau dia nafar awal berarti nanti malam yang ketiga gugur baginya. Tidak wajib kalau dia menyelesaikan semua sampai 11, 12, 13 maka malamnya wajib mabit di Mina. Sama seperti tadi ketika dia meninggalkan mabit di malam-malam tasyrik tanpa uzur ya, maka terkena dam juga. Kemudian ramyu jamratil aqabati yauman nahri sab'a hasayatin, yaitu melempar jumroh aqabah di hari nahar, yaitu di hari 10 Zulhijjah. Sab'a hasayat, 7 batu atau 7 kerikil, dan ini waktunya masuk dimulai dari separuh malam di malam 10 malam nahar. Namun yang utama yaitu ketika matahari sudah naik seukuran tombak sampai zawal. Yang utama di situ. Kemudian ada waktu ikhtiar yang di bawahnya lagi, di bawah fadilah, itu sampai tenggelamnya matahari di hari nahar. Hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Ada waktu jawaz sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Jadi yang utama seperti itu ya. Kemudian waram yul jimar asalas kula yaumin min ayami tasyriki
ba'da zawali kulla wahidatin sab'a hasoyat. Melempar jimar asalas, yaitu di situ ada sugro, kemudian wusta, kubro, ada 3 tempat ya. Kulla yaumin, setiap hari dari min ayami tasyrik, tanggal 11, 12, 13 ya. Kapan itu? Ba'da zawal, melemparnya setelah zawal. Kulla wahidatin, dari jamroh tadi 7 ya. Hasoyat 7 batu, sehingga totalnya berapa totalnya? 7 kali 3 kan 21 ya, berarti nanti hari kedua juga berarti 21 kali 3 ya kan, jumlahnya berarti berapa? 63 ditambah yang hari ke-10 kemarinnya kan 7, berarti totalnya berapa? 70 ya. Totalnya 70. Waktunya kapan ini melempar jumroh di hari tasyrik? Yaitu zawal, dari zawal. Maka tidak boleh sebelum zawal. Di tanggal 11, 12, 13 melemparnya setelah zawal. Ya, kalau misalnya sebelum zawal tidak boleh. Wa yajuzu an-nafru fil yaumis tsani, boleh nafar di hari kedua, yaitu tadi di 12, hari ke-12. Nah, sebelumnya ada beberapa syarat untuk lempar jumroh. Yang pertama harus urut di antara jumroh-jumroh tersebut di hari tasyrik. Maka dimulai dari lempar jumroh yang terdekat dengan Masjid Khaif, kemudian wusta, kemudian kubro. Jadi dari sugro dulu, atau yang intinya yang dekat dengan Masjid Khaif, kemudian baru wusta, kemudian baru kubro. Kemudian melemparnya pakai batu ya. Jadi kalau misalnya pakai yang lainnya tidak boleh. Kemudian harus bisa disebut melempar. Kalau nggak melempar misalnya diletakkan gitu, nah, ini nggak melempar. Kemudian melemparnya dengan tangan jika dia memang mampu. Jika dia memang mampu. Kemudian melemparnya memang ditujukan pada sasaran ya. Itu diantara syarat-syaratnya. Boleh nafar awal min mina fi yaumis tsani ya, di hari ke-12 berarti ya. Iya. Hari tasyrik. Boleh dengan syarat diantaranya dia sebelum tenggelam matahari. Jadi di tanggal 12 sebelum tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari dia masih di Mina, maka dia wajib bermalam untuk malam ke berapa? 13. Juga wajib dia lempar jumroh juga di hari ke-13 ya, jadi dia kalau masih berada di Mina posisi sudah tenggelam matahari ya, jadi kalau dari tadi nafar awal dia tidak ada kewajiban mabit menginap malam 13 dan tidak ada kewajiban tadi lempar jumroh hari ke-13.
Kemudian nafarnya syaratnya adalah di hari kedua, ya, di hari tasyrik, ini tanggal 12. Kemudian harus ba'da zawal, setelah zawal, kemudian setelah menyelesaikan semua lempar jumrohnya. Kemudian dia telah bermalam, ya, 2 hari sebelumnya tadi, ya, bermalam 2 hari sebelumnya. Kemudian dia niat untuk nafar, yaitu sebelum keluar dari Mina. Kewajiban ke tadi ya juzu nafaru fil yaumi tsani qabla al-ghurub tadi, ya, sudah. Kemudian tawaf wada, termasuk kewajiban adalah tawaf wada. Jadi orang yang ingin meninggalkan Mekah, ya, maka dia ada kewajiban untuk melaksanakan tawaf wada. Jadi ingin kemana maka wajib tawaf wada, baik itu dia haji ataupun umroh atau selain itu. Nah, kemudian kita beralih ke umroh. Furudul umrati wa wajibatuha, fardu atau rukun umroh dan kewajibannya. Wa furudul umrati arba'atun, hanya 4. Yang pertama al-ihram, yaitu niat untuk masuk ke ibadah umroh. Nah, kalau umroh ini nggak ada hari bulan-bulan khusus, jadi semuanya dalam 1 tahun adalah waktu untuk ihram umroh. Kemudian summa tawaf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian summa al-halqu awit taksir, cukur, habis atau memotong. Kemudian rukun yang lain adalah tartib di rukun-rukun yang telah disebutkan tadi. Sehingga rukun umroh itu sama dengan rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah khusus rukun haji saja. Wa wajibatuha, kewajiban umroh yaitu ihram, al-ihramu minal miqat. Ihram dari miqat. Juga menghindari hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Mikotnya mikot makani untuk orang yang berada di tanah haram, yaitu minimal dari tanah halal, ya, di tanah yang halal. Dan tempat yang paling afdol untuk umroh di tanah halal di Ji'ronah, kemudian setelah itu Tanaim, kemudian Hudaybiyah. Adapun mikot umroh makani yang dia tidak di tanah haram, maka seperti mikotnya haji. Kemudian untuk mikot zamani, ya semua waktu dalam 1 tahun tersebut, tidak ada bulan-bulan khusus. Faslun wa furudu atau wafi satrul aurati wa toharatul hadasaini wa toharatun najasati fi saubi wal badani wal makani. Rukun atau fardu tawaf. Yang pertama satrul aurah, menutup aurat. Maka misalnya dia tersingkap auratnya,
dan dia mampu untuk menutupnya di tengah-tengah tawaf, maka dia segera menutupnya dan melanjutkan tawafnya. Ya, di tengah-tengah tawaf misalnya terlihat auratnya, maka dia ketika mampu untuk menutupnya, ya, dan dia memang mampu untuk menutupnya, maka dia langsung ditutup dan melanjutkan tawafnya, tidak mengulang dari awal. Kemudian wa taharatul hadatsaini, yaitu suci dari dua hadas, asghar atau akbar. Jika dia berhadas di tengah-tengah tawaf, maka dia bersuci dan melanjutkan tawafnya tanpa mengulang dari awal. Jadi langsung dari tempat posisi dia hadas tersebut. Baik itu dia sengaja dan jaraknya lama ataupun tidak. Jadi dia lanjutkan dari tempat dia hadas tersebut. Wa taharatun najasati, dan suci dari najis. Yang tidak dimaafkan, ya. Karena ada najis yang dimaafkan, misalnya susah dihindari, misalnya kotoran burung. Nah, tidak tahu kalau sekarang kotoran burung. Kemudian wa an yaj'ala al-ka'bata an yasarihi, memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Nah, kalau misalnya dia kemudian dia berjalan, ya, searah dengan wajahnya. Kalau misalnya dia menghadapkan dadanya ke Ka'bah atau membelakanginya, atau Ka'bah dijadikan di sebelah kanan, maka tidak sah tawafnya. Wa an yatufa sab'a maratin, dan dia tawaf 7 putaran. Kalau dia ragu-ragu jumlah tawafnya sebelum dia menyempurnakan 7 putaran, maka diambil yang yakin, yaitu yang sedikit, ketika belum selesai tawaf. Misalnya ini sudah 7 atau baru 6, maka itu dijadikan berapa? 6, dan dia tawaf 1 kali lagi. Karena dia ragu-ragu, maka diambil yang yakin, yaitu yang paling sedikit. Kan tapi kalau dia itu ragu-ragu setelah selesai, maka tidak mengapa. Sudah selesai tawaf ragu-ragu tadi 6 atau 7, itu tidak masalah. Nah, kalau misalnya dia sudah yakin 7, kemudian ada yang mengabarkan, seorang yang adil mengabarkan bahasanya dia tawaf 6 kali, maka disunahkan untuk mengikuti perkataan orang tersebut. Kemudian kharijal ka'bati dahilal masjidil haram, jadi di luar Ka'bah, semua badannya posisi di luar Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram. Wa an yabtadi'a bil hajari al aswadi, dan dia memulai dari hajar aswad. Maka tidak teranggap jika dimulai dari sebelum hajar
aswad walaupun dia lupa. Ini yang 10 hajar aswad tidak teranggap, yaitu ya sia-sia. Jadi harus ngitungnya dari semenjak dari hajar aswad. Ya. Faslun wa furudu sa'i fardu sa'i an yabda'a bisofa fil maroti al-ula. Nah, dia dimulai dari sofa di hitungan yang pertama, wa bil marwati dan marwah di yang kedua. Artinya dari sofa ini pertama, kemudian dari marwah itu yang dihitung 2. Pertama sofa, kedua marwah, nanti yang ketiga di sofa lagi kan, dihitung 3, dan marwah lagi. Kalau misalnya dia malah memulai dari marwah, maka tidak terhitung 1 kali. Ya, dari marwah ke sofa tidak terhitung. Nanti ngitungnya ya pas dari sofa itu tadi. Wahakadza sab'an, tadi maksudnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Wa an yakuna ba'da tawafi rukni, dan sa'inya adalah ba'da setelah tawafi rukni, setelah tawaf rukun yaitu ifadah, awil qudumi atau setelah tawaf qudum, bihaitsu dimana la yatakhallalu bainahuma, tidak diselingi di antara keduanya al-wukuf bi Arafah. Jadi sa'i itu setelah tawaf. Ya. Bisa setelah tawaf rukun. Ya, ini yang afdol setelah tawaf rukun. Menurut Romli yang afdol adalah setelah tawaf rukun. Atau setelah tawaf qudum. Nah, ini afdol menurut Ibnu Hajar. Tapi untuk setelah tawaf qudum, ya, disyaratkan untuk sahnya sa'i setelah tawaf qudum, tawaf kedatangan, bahasanya tidak diselingi antara keduanya, yaitu tawaf qudum dan sa'i, tidak diselingi dengan wukuf di Arafah. Jadi tidak diselingi antara tadi tawaf qudum, tadi kan setelah tawaf qudum, tapi dengan syarat setelah tawaf qudum, nah, tadi dengan apa? Sa'i tidak diselingi wukuf di Arafah. Nah, seandainya dia tawaf qudum, ya, kemudian dia wukuf di Arafah, maka tidak sah sa'inya ketika jika apa? Dia disandarkan untuk tawaf qudum tadi. Kan tapi harus setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah. Jadi kalau dia tawaf qudum, kemudian kok dia wukuf, ya, nanti harus tawaf ifadah dulu, baru apa? Sa'i. Ya. Faslun lil haji tahallulani. Di haji ada 2 tahallul. Fal awalu yahsulu bisnaini min salasatin, wa hiya at-tawafu wal halqu wa ramyu jamratil aqabah. 2 tahallul. Yang pertama, tahallul pertama, ya, bisa didapatkan ketika melakukan 2 dari 3 amalan, yaitu tawaf, 3 amalan tersebut tawaf, mencukur, dan lempar
jumroh Aqabah. Karena haji ini adalah panjang waktunya, maka perbuatannya ritualnya banyak, maka ada 2 tahallul. Adapun umroh ya cuman hanya aja ada 1 tahallul saja. Itu ketika sudah selesai dari ritual umroh rukun-rukun, maka sudah tahallul karena waktunya memang pendek. Nah, tahallul yang pertama, tahallul awal bisa didapatkan dengan mengerjakan 2 dari 3 amalan. 2 saja. Yang pertama tawaf, yaitu tawaf ifadah. Ya, kemudian setelah itu diikuti sa'i. Ya, dia mengerjakan tawaf ifadah. Atau al-halq atau taksir. Atau kemudian melempar jumroh Aqabah. Jika melakukan 2 dari 3 ini, dia sudah mendapatkan tahallul awal. Ya, 2 itu ya bisa romyu tadi sama halak, romyu dengan tawaf atau tawaf dengan halak tadi. Ya, bebas. Jadi melakukan 2 dari 3 sudah tahallul awal. Ya, nanti yang ada konsekuensinya yang dibolehkan apa saja ketika sudah tahallul awal. Kemudian wabisa lisi yang sulu atau tahallulu asani. Dengan mengerjakan ketiganya, yaitu yang ketiga, jadi semuanya, maka mendapatkan sudah masuk ke tahallul kedua. Jadi setelah mengerjakan ketiga-tiganya. Nah, tadi ada tahallul awal, tahallul tsani. Tahallul awal mengerjakan 2 dari 3 amalan tadi, ya, dari 3 amalan tadi. Kalau tahallul ke berikutnya itu yaitu tahallul kedua setelah mengerjakan ketiga-tiganya. Kemudian apa konsekuensinya? Dampak hukumnya wayahilu dan menjadi halal bil awali, yaitu dengan tahallul awal. Setelah dia mendapatkan tahallul awal, maka halal baginya seorang yang muhrim jami'u al muharramati, semua larangan-larangan ihram, ila kecuali anisa wa aqdan nikah, soalnya yang berkaitan dengan perempuan, ya, dan akad nikah. Ini masih belum boleh. Tapi yang selain itu, yang tadinya diharamkan ketika ihram, boleh kalau sudah tahallul awal. Maka berkaitan dengan perempuan misalnya adalah jima, kemudian apa? Bercumbu, ya, bersentuhan dengan syahwat. Nah, ini berkaitan dengan perempuan. Kemudian akad nikah, ya, hijab qabul. Ya, tidak boleh akad nikah ini berkaitan dengan tidak boleh sebelum ketika ini tahallul awal. Ini dikecualikan maksudnya. Nah, adapun setelah tahallul asani, maka semua larangan ihram sudah dibolehkan. Ini tadi termasuk berkaitan dengan perempuan, ya, jima misalnya, dan hal-hal yang mengantar ke jima, kemudian akad nikah. Ini setelah tahallul kedua. Wa tahallulu minal umrati bi faraghiha. Nah, kapan ketika tahallul untuk umroh? Ya, ketika sudah melakukan rukun-rukunnya. Ya, umroh hanya ada 1 tahallul. Ya, ketika sudah melakukan apa? Tawaf, sa'i, kemudian apa? Mencukur. Nah, mencukur habis atau memotong. Faslun wa yahrumu bil ihrami sitatu asya'a. Orang yang ihram diharamkan, ya, 6 hal. Larangan-larangan ketika ihram, ya.
tadi kan ada disinggung tentang larangan tadi kan, ketika sudah tahlul awal larangannya menjadi halal kecuali berkaitan dengan perempuan dan akad nikah. Larangan-larangan itu apa saja? Di sini sebutkan ada 6. Al-awalu, yang pertama, satru roksi ar-rajuli, menutup kepala bagi laki-laki. Yahrumu bil ihram berarti apa? Ketika sudah dia niat ihram berarti ada larangan-larangan ini. Sudah menjadi muhrim berarti ini menjadi larangannya. Yang pertama, menutup kepala bagi laki-laki, baik itu semuanya atau sebagian. Ya, yang seperti apa yang menutup? Ya, yang dianggap secara uruf itu menutup. Ya, kalau nggak dianggap bukan menutup, misalnya apa? Nah, misalnya gini, nah, pakai tangan misalnya. Payung. Ya, intinya dia kalau bukan menutup kepala, ya, tidak. Ya, ini yang dianggap menutup kepala baik itu sebagian atau keseluruhan. Kemudian tidak boleh juga tadi menutup wajhi almar'ati, wajah perempuan, yang dianggap menutup secara uruf. Dan dimaafkan perempuan menutup sebagian, ya mungkin sebagian kecil dari wajahnya, karena untuk kehati-hatian dalam menutup kepala. Jadi ada bagian wajah yang mungkin sedikit tertutup karena dia asalnya adalah menutup kepalanya. Nah, dia kalau menutup boleh, tapi dengan semisal ada sesuatu di kepalanya, kemudian di sini dikasih tutupan, dikasih dijulurkan kain misalnya. Tapi enggak boleh dekat, jadi dijauhkan dengan wajahnya. Nanti kalau sampai mengenai wajah, ya, harus segera singkirkan. Nah, jika tidak nanti bisa berdosa. Kemudian walubsu al-makhiti fi badanihi in kana rajulan, memakai pakaian yang makhit, ya. Yang dimaksud adalah ya muhit, yaitu jadi pakaian yang mengikuti bentuk tubuh, ya. Ya, misalnya ini kan mengikuti, ya, mengikuti jaket, celana, dia mengikuti bentuk tubuh meskipun tidak berjahit misalnya. Karena maksudnya berjahit itu, karena berjahit itu kan mengikuti lakukan tubuh, ya. Di badannya atau sebagian badannya jika seorang dia untuk bagi laki-laki, bukan perempuan. Kemudian walubsu al-kufazaini lil mar'ah, memakai ya, kaos tangan, ya, di kedua tangannya, telapak tangannya atau di salah satunya. Asani tadi ini masih satu, ya, al-awal. Larangan kedua, at-tatayyubu fi badanihi aw saubihi aw firashihi aw ta'amihi aw syarabihi. Maka wangi-wangian di badan, baju atau tempat tidur, makanan atau minuman.
di badannya atau di dalam badan. Dalam badan misalnya dimakan gitu kan. Ada enggak dimakan? Di badannya atau di dalam badannya. Jadi tidak boleh memakai wangian baik itu di badannya atau di dalam badan atau di pakaiannya atau ya yang dipakai. Sampai pun misalnya sandal. Kemudian di firos, tempat tidur, to'am, makanan atau minuman. Ini tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Yang diharamkan ini adalah yang memang dimaksudkan, memang umumnya ini dimaksudkan untuk diambil aromanya, wanginya. Ya, seperti misik, kemudian gaharu dan semisalnya. Kalau tidak dimaksudkan untuk diambil aromanya, misalnya karena dimaksudkan untuk dimakan misalnya, maka tidak mengapa walaupun dia punya aroma yang wangi misalnya seperti apel, kan untuk dimakan, bukan tujuannya untuk diambil aromanya. Kalau yang tujuan untuk diambil aromanya, maka enggak boleh walaupun di luar ataupun dimasukkan dalam badan. Asal itu yang ketiga, dahnu sya'ri roksi walihyah, memberi minyak rambut kepala dan jenggot. Ya, diminyain walaupun tidak wangi. Ya. Ini tadi kan rambut kepala sama jenggot. Adapun kalau rambut yang lain di badan, maka boleh diberi minyak, tapi syaratnya tidak boleh apa? Wangi. Ya, ilatnya adalah karena apa? Ya, berhias. Kalau pakai minyak itu apa? Berhias, yang tidak itu apa? Bertentangan dengan kondisi seorang yang muhrim. Ya. Ar-rabi'u izalatu sya'ri wa zufri, menghilangkan rambut atau dan kuku. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit, menghilangkan rambut walaupun bukan rambut kepala. Jadi walaupun bukan rambut kepala, meskipun itu ya, dalam sunnah-sunnah fitrah dituntut untuk dihilangkan, misalnya bulu kemaluan. Jadi tidak rambut kepala saja. Kemudian menghilangkan kuku, baik itu dengan dipotong atau dicabut, atau dengan cara-cara yang lain. Nah, bagaimana kalau orang dia terganggu dengan rambutnya, dengan gangguan ini tidak bisa dia tanggung, berat misalnya, sangat terganggu, misalnya ada kutunya atau sangat kotor dan sebagainya, sakit, panas, maka boleh dia mencukur, tapi nanti dia wajib fidyah. Nah, tadi kan 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 ini wa kafaratu hadhil arba'ah. Nah, ini kan beda kafarohnya ya. Nah, larangan-larangan tadi ada kafarohnya yang berbeda-beda, tapi yang 4 ini kafarohnya sama gitu loh. Wa kafaratu hadhil arba'ati syatun. Adalah kambing, yaitu disembelih di tanah haram, kemudian dibagi-bagikan dagingnya ke fakir miskin yang ada di situ, baik itu yang asli situ atau yang
dari luar. Artinya dia posisinya di tanah haram. Au id'amu salasati asu'in li sitati fuqara. Jadi memilih ini ya. Ini pilihan, bukan tartib urutan, artinya boleh ini, boleh itu, ya. Kan ada 3. Atau dia memberi makan ya 3 sok untuk 6 orang fakir atau miskin. Sehingga likuli wahidin, setiap orangnya nisfu sok, setengah sok 2 mud. Atau pilihan ketiga ausaumu salasati ayam, atau berpuasa 3 hari walaupun tidak berturut-turut. Dan kalau puasanya ini tidak disyaratkan di tanah haram. Adapun tadi menyembelih kemudian beri makan, nah ini harus di tanah haram. Wal khamisu, larangan yang kelima, al jima'u, jima'. Fa in jama'a fil umrati, jika dia jima' ketika umrah, fasadat, maka batal atau fasid umrohnya. Wa lazimahu itmamuha, tapi dia wajib untuk menyempurnakan, menyelesaikan dari umrohnya. Nah, jima' ini baik itu di kubul ataupun di dubur. Jadi jika dia jima', yaitu jika dia jima' sengaja dan tahu dan tidak dipaksa dalam umroh, sebelum dia menyelesaikan rukun-rukun umroh, maka umrohnya fasid dan dia harus menyempurnakannya. Fasid, batal, tapi harus menyempurnakan, menyelesaikan. Au fil haji, atau dia jima' di waktu haji. Qabla at-tahalluli al-awwali, tadi sebelum tahallul awal, berarti sebelum melakukan 2 dari 3 amalan tadi. Wa kana amidan mukhtaron, dan orang tersebut sengaja, kemudian juga tahu, kemudian mukhtaron tidak dipaksa, maka fasid hajinya. Wa idza fasada, jika fasad hajinya, wajib alaihi itmamuhu, maka wajib baginya untuk menyempurnakan, menyelesaikan. Tapi karena fasid, wa yaqdihima, dan dia di qadha ya. Tadi umrah juga demikian kan, qadha keduanya. Nah, tadi jimaknya adalah qabla tahalluli al-awwal ya. Nah, sekarang kalau misalnya jimaknya setelah tahallul awal, berarti setelah melakukan 2 amalan dari 3, tapi belum tahallul asani, maka hajinya tidak fasid ya, walaupun ya jimaknya haram. Kemudian dia wajib kafarah, bayar kafarah. Kafarahnya sama seperti yang tadi sebelumnya, yang apa? Yang kita bahas sebelumnya, yang dari 4 tadi ya, yaitu saum, puasa, memberi makan, atau menyembelih. Itu kalau jimaknya setelah selesai tahallul awal. Kalau sebelum tahallul awal fasad, nanti dia harus mengqadha. Tadi wa idza fasada wajaba alaihi itmamuhu wa yaqdihima, dan keduanya diqadha, yaitu umrah dan haji. Wajib diqadha, kemudian juga harus alal faur, bersegera dalam mengqadha. Kemudian wa yukhriju, dia mengeluarkan, bayar kafarah, wajib ya.
harus segera juga, yaitu badanah. Yang maksud badan di sini ya unta, baik itu pejantan atau betina. Maka dalam hal ini enggak boleh misalnya langsung ke sapi. Karena secara bahasa badanah itu bisa berarti unta dan sapi. Tapi kalau yang di sini dimaksudnya adalah unta. Sehingga kalau masih mampu unta harus unta. Kemudian kalau enggak mampu maka baqarah, sapi. Kemudian setelah itu 7 kambing. Tsumma tu'amun biqimatil badanah. Kemudian apa? Memberikan makan seukuran senilai apa? Badanah tadi. Harganya berapa? Belikan makanan. Masih belum bisa, tsumma siyamun bi'adati al-amdad. Yaitu dia berpuasa tiap harinya yaitu 1 mud setiap hari. 1 mud dipuasani berapa? 1 hari itu 1 mud. Misalnya tadi kalau makanannya dibelikan, ya, ini harganya badannya sekian. Dibelikan makanan berapa mud? Ya. Itu kalau nggak bisa beli makanan, nah, kalau bisa beli makanan berarti makanan disedekahkan. Kalau nggak bisa makanan tadi berapa mud diganti puasa 1 mud 1 hari. Sehingga nanti kalau mudnya ini ternyata berapa mud, misalnya 200 mud, berarti 200 hari. Nah, sesuai dengan apa? Jumlah mud dari makanan tersebut. As-sadisu yang keenam, nah, sebelumnya tadi yang kafaroh ini kan tadi menyebutkan summa. Maka ini tadi menunjukkan tartib, harus urut. Enggak boleh kalau dia mampu unta kok langsung ke sapi, ya, enggak boleh. Jadi harus urut. Enggak mampu baru bawahnya, enggak mampu bawahnya sampai terakhir tadi puasa, ya, puasa terakhir. Nah, dia enggak punya apa-apa misalnya, enggak mampu untuk membeli makanan yang senilai dengan harga badanah tadi. Jadi kalau orang yang hajinya fasad karena jima, maka kewajiban dia adalah 1 menyempurnakan, menyelesaikan nusuknya, kemudian mengqadha, ya, hajinya dengan segera, dan juga membayar kafaroh. 3 kewajiban. Larangan yang keenam, asadisu istiyatu as-soiti. Wa yahrumu as-soitu al-haramaini wa qat'u asjarihima 'alal muhrimi wal halali, wa idza fa'ala syai'an min dzalika wajabat al-fidyah illa soita haramil madinati wa sajaraha. Yang keenam, larangan keenam berburu. Berburu ini yaitu hewan darat, ya, yang dia hidupnya di darat, meskipun dia juga bisa hidup di laut. Keluar dari batasan ini adalah hewan yang hanya hidup di laut, maka boleh diburu. Kemudian hewannya adalah hewan yang makul, yang dimakan, yang boleh dimakan dagingnya, ya, sehingga keluar dari ini misalnya serigala dan yang lain. Dan haram juga bagi seorang yang muhrim misalnya melakukan bentuk gangguan, ya, terhadap apa? Tadi apa? Hewan buruan tadi.
Ya, walaupun yang sekedar mengusir, usah, ya, yang sekedar itu. Wa yarhumu saitu al-haramain. Nah, 2 tanah haram. Hukumnya haram dan juga mencabut dan memotong pohon-pohon di 2 tanah haram, baik itu orangnya muhrim ataupun halal, sedang ihram ataupun tidak. Wa idza fa'ala syai'an min dzalika, jika telah melakukan tadi, ya, tadi yang berburu sudah. Nah, kemudian berkaitan dengan pohon di 2 tanah haram, ada keterangan jika pohonnya itu masih kondisi basah, maka haram untuk memotong atau mencabutnya. Kalau sudah kering sudah mati, berarti sudah kering, maka boleh mencabut dan memotongnya. Nah, wa idza fa'ala syai'an, jika dia melakukan hal tadi, yaitu berburu kemudian mencabut dari tanah haram atau memotongnya, maka wajib fidyah. Rinciannya, jika hewan buruannya ada yang semisal, ya, berupa hewan-hewan ternak misalnya, maka diganti dengan yang semisal. Ya, dari sisi bukan nilainya, ya, bukan nilainya yang semisal, tapi bentuknya, bentuk. Ya, dari sisi bentuk atau perawakan gitu yang mendekati. Karena nanti na'amah, yaitu burung unta, nanti dia unta, ya. Kemudian ya, gantinya unta. Kemudian misalnya kijang, nanti kambing. Burung merpati nanti kambing. Nah, ini kan bukan senilai, tapi ya ada cuman kemiripan seperti itu dalam bentuknya. Maka tadi fidyahnya tadi memilih 3 pilihan, yaitu yang pertama menyembelih yang semisal dengan itu di tanah haram, kemudian mensedekahkan, ya, semuanya disedekahkan di tanah haram bagi orang-orang miskin, atau sedekah dengan makanan, ya, senilai dengan al-misl tadi, ya, pengganti tadi, nilainya berapa, dibelikan makanan disedekahkan, atau puasa sebanyak jumlah mud dari makanan tersebut. Itu kalau ada yang semisal. Kalau nggak ada yang semisal, hewan yang dibunuh tadi tidak ada yang semisal, maka ya misalnya di sini dicontohkan misalnya belalang atau yang lainnya, ya, selain jadi burung-burung yang lain. Tidak ada yang semisal, maka mensedekahkan pada fakir miskin tanah haram makanan senilai dengan hewan tadi yang dimusnahkan, yang dibunuh. Kemudian 2, ini juga milih yang kedua puasa, ya, puasa jumlah mud tadi. Adapun kalau pohon yang besar kecil secara uruf, maka kafarohnya ini sapi umur 1 tahun. Kalau kecil itu secara uruf yaitu misalnya 1/7 dari yang besar, kurang lebih 1/7 dari yang besar, maka
Nah, itu satu kambing. Ini juga ada pilihannya juga yang tadi ya, ini apa? Larangan mencabut atau memotong pohon tanaman tadi. Ini sama dari menyembelih yang tadi sapi atau kambing disedekahkan, kemudian atau mensedekahkan makanan senilai dari hewan tersebut, atau puasa jumlah mudnya. Kemudian musannif mengatakan illa soida haramil madinati wa sajaroha, kecuali berburu di tanah haram Madinah, maka di sini haram tapi tidak ada kewajiban fidyah menurut pendapat muktamad. Ya, tapi dia tetap dosa. Tapi kan tadi ada larangannya juga, yahrumu soidul haramain. Ya, tapi kalau tanah haram Madinah haram tapi tidak ada fidyah. Ya, insyaallah nanti kita selesaikan kitab baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.